Halo guys, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita mau reaction sebuah film yang hari ini lagi booming banget ya guys ya, judulnya Dirty Thought. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja simak baik-baik. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Gila guys, openingnya aja udah begini ya guys ya. Serem banget. Simak baik-baik sebagai landasan untuk kita lebih baik dalam memilih ya guys ya. Good job. Dirty Thought. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum, masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum, kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobi. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Kami Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya, dan saya ingin di sini menyampaikan, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ibu negara Iriana Jokowi mengacungkan 2 jari mengindikasikan keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. BIN,
Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Pemilu sebentar lagi akan dimulai, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Khusus pemilu presiden, pertanyaan paling menariknya untuk tahun 2024 adalah, apakah pemilu 2024 presiden akan satu putaran? Kalau kita lihat angka yang ada, menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata, mereka mau satu putaran. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Satu putaran. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Saudara-saudara, hampir semua survei mengatakan kita sudah satu putaran. Kembali pertanyaannya soal mengapa satu putaran? Dua putaran itu membuat resiko kekalahan bagi orang yang sedang memimpin itu menjadi besar. Sebenarnya, secara ilmu politik dan hukum ketatanegaraan, kita bisa bicara bahwa pertarungan pemilu itu seringkali melahirkan dikotomi antara pro status quo dan pro perubahan. Antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang terdahulu dengan orang yang jualannya adalah ingin melakukan perubahan atau perbaikan secara mendasar. Dikotomi ini bukan khas Indonesia, bisa terjadi di berbagai belahan negara, bahkan dalam tingkat yang lebih lokal pernah terjadi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Kalau Anda lihat Pilkada DKI Jakarta, menurut data survei, secara konstan sebenarnya pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung juga oleh Presiden Jokowi kala itu, senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas dari semua survei. Kalau kita lihat hasil putaran pertama, memang Ahok dan Jarot itu memenangkan. Memimpin paling atas diikuti oleh Anies dan Sandiaga, serta kemudian Agus dan Silviana. Tetapi yang terjadi adalah putaran kedua, keadaan tersebut berbalik. Mengapa berbalik? Karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu, Anies dan AHY seakan-akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara Anies dan AHY pada saat itu. Itu sebabnya kemudian pasangan lagi-lagi yang didukung oleh Presiden Jokowi, yaitu Ahok dan Jarot, harus kalah. Ada lagi yang harus Anda ingat bahwa ada yang namanya gerakan 4 jari. Gerakan 4 jari itu seakan-akan menjadi tawaran. Seakan-akan menjadi simbol bahwa ke depan dalam Pilpres kali ini adalah penggabungan kekuatan 01 dan 03 melalui gerakan 4 jari atau gerakan 04 ini. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah syarat satu putaran hanya sekedar soal 50% plus 1? Pendapat Dr. Zainal Arifin Mokhtar sangat benar. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat
3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Jika kita amati, kemenangan satu putaran yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu kita pasca reformasi, di mana pemilu presiden 2009 memperlihatkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bisa melihat dari peta ini. Warna biru ini menggambarkan kemenangan presiden dan di mana saja wilayahnya. Bayangkan luasnya. Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya kalau dilihat sebaran, mereka hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah. Memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi. Berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi dan Prabowo berhasil unggul di 6 provinsi. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera. Tapi pertarungan tidak sesederhana itu. Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah Provinsi Sumatera. Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara, sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki 2 provinsi. Saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi. Dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024. Berbeda dengan Kaltara, kita bisa lihat pengalaman Provinsi Baru Kalimantan Utara yang didirikan tahun 2013, tapi mereka tidak bisa ikut serta-merta pada pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut pemilu 2019. Cukup panjang bagi Kaltara untuk bisa ikut pemilu. Itu sebabnya
apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah. Jika kita simak hasil Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah satu kali pun dalam kontestasinya. Ketika itu, saat Jokowi menang Pilpres di Papua, Jenderal Tito Karnavian kebetulan menjadi Kapolda Papua. Lalu pada pemilu saat ini kebetulan sekali kalau Jenderal Tito juga merupakan Menteri Dalam Negerinya. Nah, sebaran wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan. Saya ingin mengambil contoh kasus pemilu Presiden Amerika di tahun 2016. Semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu Hillary Clinton memenangkan suara terbanyak, popular vote. Bisa dilihat di peta, sebarannya tidak terlalu banyak, tidak juga menumpuk. Ini menggambarkan kemenangan Hillary di suara terbanyak. Tetapi Hillary tentu saja tidak menang di jumlah sebaran. Bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat oleh Donald Trump. Bang Bro, sudah dari tadi? Siap, Alhamdulillah Bang. Sehat Bang. Bagus sekali Jasmine. Pinjam lari pagi. Lari? Lari. 10 kilo? 10 kilo, buset. Makanya banyak minum. Tadi kita bicara soal betapa pentingnya sebaran wilayah. Sekarang kita mau bicara soal siapa penguasa di wilayah tersebut. Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Kita bisa lihat di peta ini, warna orange menunjukkan sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden. Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota dan orange adalah gubernur dari seluruh Indonesia. Hanya saja kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Seluruh wilayah ini yang terdapat penjabat bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara, yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih.
Peran penjabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh. Dan siapa saja mereka? Kalau kita perhatikan orang yang ditunjuk oleh presiden dan menteri dalam negeri, kita bisa lihat misalnya penjabat gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Beliau ini pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021. Lain hal dengan penjabat gubernur Jakarta, sebuah wilayah yang sangat penting, Bapak Heru Budi Hartono merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Orang yang sering dibicarakan di berbagai media akhir-akhir ini. Kita juga bisa lihat penjabat gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, kalau kita telusuri, beliau pernah menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo masih merupakan wali kota Solo. Ada peristiwa unik misalnya dalam penunjukan penjabat gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Beliau berdinas di kemiliteran, lalu ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. 3 hari setelah penarikan, beliau langsung ditunjuk menjadi penjabat gubernur Aceh. Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur atau pejabat lain di dalam pemilu. Saya mau ambil contoh kasus PJ Gubernur di Kalimantan Barat. Tapi jangan lupa pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Ya. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Saya sudah menerima perencanaan IKN itu. Kalbar ini nanti maju, Bu. Sudah ada ring road yang saya lihat. Kalau presidennya jadi, ring road kita sehingga kita tidak macet. Dan banyak lagi yang dibangun untuk Kalbar, untuk mendukung ibu kota negara Nusantara. Lain dengan penjabat gubernur Kalimantan Barat. Apa yang terjadi dengan penjabat gubernur Bali misalnya, kita bisa melihat bahwa penjabat gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut berbagai spanduk, baliho, dan poster dari partai tertentu, bahkan calon presiden seperti Ganjar Pranowo. Sikap-sikap tidak netral itu juga terjadi di penjabat, bupati, dan wali kota. Saya ambil contoh apa yang terjadi dengan penjabat Bupati Muna Barat. Video ini bisa menjelaskan. Ini jauh-jauh dari Jakarta hadir langsung di pertemuan kita hari ini. Ya, ini namanya Pak Laode Umar Bonte. Beliau calon anggota DPD RI. Ya. Ingat masyarakat saya, calon anggota DPD RI. Dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sebagai ketua relawan Ganjar, pro Ganjar. Ingat, pro Ganjar. Hal yang sama mungkin bisa juga menjelaskan betapa tidak netralnya penjabat gubernur dalam berbagai hal. Misalnya contoh yang menarik apa yang terjadi di Sorong, Papua Barat. Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso, menandatangani fakta integritas dengan Kepala Badan Intelijen Daerah. Kesepakatan dalam fakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan calon Presiden Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main. Sebenarnya begini, sebenarnya kenapa wewenang kepala daerah itu potensial? Karena lagi-lagi penyalahgunaan terhadap wewenang kepala daerah, khususnya yang PJ itu menjadi sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan pemilu, khususnya untuk sebaran wilayah. Kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih kewenang kepala daerah yang potensial disalahgunakan itu?
Yang pertama dan yang paling penting tentu saja adalah soal mobilisasi birokrasi. Yang kedua, bicara soal izin lokasi kampanye, karena kemudian sangat mungkin dipikirkan mana yang boleh berkampanye dan tidak. Dan yang ketiga adalah khususnya memberikan sanksi atau membiarkan kepala daerah yang tidak netral itu tetap menjabat. Kepala desa maksudnya. Kita bisa lihat bagaimana Bobi sebagai seorang kepala daerah di Medan itu menunjukkan sikap yang sebenarnya tidak netral. Dan kemudian sangat mungkin diterjemahkan itu adalah bagian dari upaya memobilisasi birokrasi. Pada saat yang sama, kita bisa lihat problem dari izin lokasi. Dari potongan ini terlihat ada 6 kampanye Anies yang izinnya mendadak dicabut oleh Pemda. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tripunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir, dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman semua. Masih soalan daerah, apa yang Anda baru saksikan itu adalah kasus deklarasi Desa Bersatu di GBK. Memang dalam kasus deklarasi Desa Bersatu awalnya ada perdebatan soal apakah itu ditujukan untuk dukungan terhadap paslon tertentu atau tidak. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat mengapa deklarasi Desa Bersatu itu menjadi sangat seksi di mata publik, sebenarnya karena magnitudenya tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Artinya kurang lebih adalah sepertiga dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Lagi-lagi, desa adalah wilayah pertarungan. Tetapi kemudian apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi Desa Bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, menjadi menarik, apa sebenarnya wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan terkait dengan pemilu sehingga magnitud 81 juta tadi itu paling tidak dari 8 asosiasi desa itu menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4. Ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial disalahgunakan terkait pemilu. Mulai dari 1 data pemilih, karena berkaitan dengan data pemilih. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kita ketahui dana desa jumlahnya menjadi wah belakangan ini. Yang ketiga berkaitan dengan data penerimaan Bansos, PKH, BLT, khususnya siapa yang berhak menerima Bansos, PKH, BLT, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wewenang terhadap alokasi Bansos dan lain-lain tersebut. Anda mungkin bisa saksikan, Anda mungkin bisa intip dari video di mana terjadi demo besar-besaran kepala desa yang menuntut janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka selama ini harus segera diberikan. Bahkan kita lihat video tersebut adalah
ikut menghancurkan fasilitas ya beberapa wilayah di DPR, khususnya pagar DPR kala itu. Abdesi menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa, dan desa sebagai otoritas. Mengapa kepala desa selalu menjadi subjek dan objek politisasi? Sederhana untuk menjawabnya. Karena selama ini, kepala desa itu cukup banyak dijanjikan hal-hal tertentu. Kita ingat, Jokowi sendiri, Presiden Jokowi, pernah menjanjikan 3 periode untuk masa jabatan para kepala desa ini. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya, SBY pun pernah menjanjikan pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN secara bertahap dari tahun 2007 sampai menjelang pemilu 2009. Selain itu, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus penyelewengan dana desa itu sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik. Kalau Anda lihat, bayangkan dari begitu banyak sektor tindak pidana korupsi di sepanjang tahun 2022, terbesar itu adalah APBD desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan itu sangat mungkin dikonversi, lagi-lagi sangat mungkin menjadi bagian upaya untuk menekan dan dijadikan upaya untuk dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses bermasalah dari kepala desa tersebut. Hal lainnya, Anda bisa lihat barangkali kami merekam ya kesaksian kepala desa yang mengaku diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu oleh pihak yang berbeda. Juga terkait dengan penyaluran bansos dana desa, dan ini sebenarnya menjadi gambaran betapa pemerintahan desa itu sering ditekan. Jadi ada 2 tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Kalau yang dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus 1 kemenangan untuk paslon 03. Itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa. Yang dimenangkan itu mulai dari capres, dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba 1 minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras. Itu sangat tiba-tiba, dan datanya itu entah dari mana, itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Akhirnya juga menjadi polemik di desa. Itu yang bantuan dari pemerintah. Kemudian di hari yang sama saya dihubungi anggota kepolisian untuk meminta izin akan menggunakan balai desa untuk deklarasi 02. Waktu ada berita beberapa kepala desa yang tersangkut korupsi, tiba-tiba 3 kabupaten lain menjadi sasaran. Itu kita senantiasa diawasi Polda. Bahkan ketika kami dikejar laporan, kita harus menyiapkan laporan selama 2021 sampai 2023. Kita tiba-tiba diminta untuk menyiapkan laporan karena akan ada indikasi diperiksa oleh Polda. Ini juga kami semua kepala desa di Paguyuban itu juga bingung. Akhirnya kan yang repot kami sendiri karena itu tidak sesuai dengan data kebutuhan di desa. Ya, memang kasihan mereka. Kepala desa itu dengan tidak ada pengawasan di daerah, mereka seringkali ya menjadi permainan, dan dalam pertarungan gajah kan memang seringkali rumput yang terinjak-injak kan, dan mereka yang terinjak-injak seringkali. Gitu. Korbannya lah ya. Iya. Ngomong-ngomong rumput gajah, ya. Aku mau nambahin penjelasan. Ya, langsung dia semangat. Ya, karena ternyata bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara. Namanya siapa tadi? Udah lewat. Oh, bagaimana? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi.
terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Kalau kita lihat bagaimana sebaran dan kecepatan pemberian bansos atau bantuan sosial, memang kita akan melihat bagaimana pemberian bansos ini biasanya meroket, push, ketika terjadi pemilu. 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Astaga. Kalau kita lihat bagaimana sebaran dan kecepatan pemberian bansos atau bantuan sosial, memang kita akan melihat bagaimana pemberian bansos ini biasanya meroket, push, ketika terjadi pemilu. 2008 betul. Santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya, kita semua bisa melihat di sini sampai dengan pemilu 2024. Begitu rapat dan begitu banyak di sini tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kita bisa lihat bagaimana baru bulan Januari kita sudah menghabiskan 78,06 triliun untuk bantuan sosial. Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu. Kita bisa lihat ya angkanya di atas. Dari 496,8 triliun menjadi 508 triliun. 508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini. Kita lihat detailnya misalnya bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Kemudian kita juga bisa melihat yang angkanya besar dan beberapa kali dibicarakan, yaitu beras 10 kg per kepala keluarga yang mengcover 22 juta kepala keluarga. Yang juga angkanya signifikan dan banyak dibincangkan adalah bantuan langsung tunai, 18 juta kepala keluarga akan mendapatkannya. Di sini kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu, ya, dan kita bisa melihat
bagaimana kemudian bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi apa yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Tidak hanya bantuan sosial, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lainnya. Misalnya gaji PNS, TNI, dan Polri termasuk PPPK yang naik 8% pada 2024. Selain itu juga ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang naik 12% di 2024. Kita jadi bisa bertanya-tanya apakah memang itu upaya-upaya itu adalah cara untuk menaikkan kesejahteraan atau memang hanya populisme belaka? Karena ternyata kenaikan upah buruh hanya naik 3,2 sampai 4,4%. Kita mesti ingat bahwa bantuan sosial itu kita harus klarifikasi di sini. Bukannya bantuan sosial harus dihentikan atas nama pemilu. Tapi kita harus kembalikan bahwa bantuan sosial atau bansos bukan bantuan politik dan pejabat. Bantuan sosial itu sebenarnya adalah cara untuk secara cepat melaksanakan amanah dari Pancasila, sila kelima soal keadilan sosial. Kita juga membicarakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang idealnya cara mensejahterakan rakyat itu dengan melalui pendidikan, lapangan pekerjaan, dan hal-hal lain yang sifatnya struktural. Tapi baiklah, bansos harus dilakukan untuk mengatasi dengan waktu cepat. Tapi soalnya adalah kalau itu adalah fasilitas negara, kan seharusnya pemberiannya juga dilakukan sesuai dengan struktur kenegaraan kita. Siapa yang berhak ataupun berwenang memberikan bantuan sosial itu? Kementerian Sosial jawabnya. Uniknya ternyata sebenarnya data Kementerian Sosial yang namanya data kesejahteraan terpadu tidak digunakan. Barangkali kebetulan Menteri Sosial kali ini ada dari PDI Perjuangan yang sedang berseberangan dengan penerus Jokowi. Bicara soal bantuan sosial lagi-lagi kita akan lihat penyebarannya yang luar biasa. Dalam waktu 2 bulan, ini semua 2 bulan dilaksanakannya, kita bisa melihat di mana saja penyebaran bantuan sosial itu dilakukan. Mulai dari Serang sampai dengan di sebelah sini, terkumpul di sini. Apabila kita bandingkan dengan suara yang didapatkan oleh Presiden Jokowi pada pemilihan presiden 2019, kita akan bisa melihat himpitannya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi antara bantuan sosial yang harusnya fasilitas pemerintah yang kemudian digunakan dalam konteks elektoral seperti ini. Ada satu pemberitaan yang sangat menarik menurut saya karena menggambarkan apa yang dari tadi kita bicarakan. Kita bisa melihat dalam berita ini adalah soal bansos. Kita bisa melihat aparat, gubernur yang tadi juga dibicarakan, dan ajakan memilih capres yang melanjutkan Jokowi. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa? Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya. Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel politics. Pork barrel, jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya batuk pagi seburuk perbudakan itu sendiri. Jadi bayangkan pada saat itu para budak harus berebutan mengambil daging babi yang diawetkan di dalam gentong. Mereka berebutan dan akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya. Itu asal muasal istilah gentong babi. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan
ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya. Oke. Narik. Haus gara-gara gentong babi. Ambilin ya. Tadi yang lo omongin, Bib, itu aneh ya. Gentong babi, tapi kan yang nawar-nawarin itu pada para menteri ya. Kan ada tadi Erlangga sama itu dia. Zulhas. Persis. Jadi emang ada menteri-menteri. Coba ya aku jelasin lebih lanjut ya. Kita mulainya dari gambar menteri-menteri ini. Karena memang kalau kita perhatikan, kenapa misalnya gentong babi itu bisa muncul? Karena sebenarnya kan gentong babi artinya dia resmi tuh. Kenapa dia bisa digunakan secara resmi? Karena dari menteri-menteri ini, termasuk yang tadi videonya sudah kita lihat, ternyata memang ada menteri-menteri yang berkampanye. Kita akan lihat 3 kategori. Kategori pertama adalah tentu saja menteri-menteri yang memang mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, kemudian Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Apakah mereka boleh berkampanye? Tentu saja boleh, karena mereka memang sedang berkompetisi. Tapi syaratnya sebenarnya sangat ketat. Syarat pertama jelas mereka harus cuti. Dan ini yang kita tidak pernah dapatkan informasinya sampai sekarang. Dan syarat yang kedua adalah mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sama sekali tidak boleh. Kita lihat kenyataannya seperti apa. Karena ternyata misalnya ada berita ini, di mana ternyata ada fasilitas negara yang dipergunakan untuk berkampanye. Atau bisa juga kita lihat misalnya bagaimana lagi-lagi fasilitas negara berupa pesawat dari TNI Angkatan Udara dipergunakan untuk berkampanye. Kita lihat di sini beberapa hashtag yang juga memperlihatkan bahwa ini adalah aktivitas kampanye, bukan aktivitas kementerian. Satu lagi, misalnya ini yang juga membuat heboh waktu itu ketika akun X Kementerian Pertahanan resmi memberikan tanda pagar yang sebenarnya tujuannya adalah kampanye. Dan waktu itu sebenarnya beberapa kawan masyarakat sipil melaporkan penggunaan fasilitas negara ini, namun ternyata tidak bisa dilanjutkan. Kategori kedua sudah mulai ditampakkan juga di sini. Kategori kedua adalah para menteri yang masuk dalam tim kampanye. Ada beberapa nama yang terlihat, 4 dan 3 di sini. Pertanyaannya adalah apakah mereka boleh berkampanye? Sebagai tim kampanye tentu saja, itulah gunanya mereka masuk dalam tim. Tapi sekali lagi syaratnya juga ketat. Pertama, kita harus melihat apakah mereka cuti di luar tanggungan atau tidak. Dan yang kedua, lagi-lagi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sekarang kita lihat bagaimana Wakil Menteri Agraria dengan jelas memperlihatkan dukungannya. Bahkan yang paling bisa kita tekankan adalah ketika itu ia sedang membagikan sertifikat kepada warga yang merupakan bagian dari wewenangnya sebagai wakil menteri. Tapi ternyata yang disapa adalah salah satu paslon. Kita juga bisa lihat kalau soal maghrib video ini. Baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Ini sebenarnya tidak terlalu lucu ya, tapi yang kita harus perhatikan di sini backdropnya. Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya pada saat itu, apakah dia sedang berada dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan
atau sebagai tim kampanye? Tidak pernah ada penjelasan, tapi video tadi sudah sangat menunjukkan kepada kita. Kita lihat yang berikutnya. Ini juga salah satu wakil menteri. Lagi-lagi kita perhatikan bagaimana ia sedang berkampanye. Pertanyaannya adalah apakah saat itu ia sedang cuti dari tugas-tugasnya sebagai wakil menteri. Kategori ketiga adalah menteri-menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung. Sekarang kita lihat di sini sudah rata terisi. Mengapa kita bisa sebut mereka melakukan kampanye terselubung? Karena mereka tidak terdaftar dalam tim kampanye resmi yang didaftarkan pada KPU. Prabowo Gibran. Tengah. Prabowo Gibran. Sebelah sini. Prabowo Gibran. Baik. Sebelah sini. Di sini bisa kita lihat ajakan yang sangat nyata dari salah seorang menteri yang tidak terdaftar dalam tim kampanye dan juga sepanjang yang publik bisa ketahui tentu saja tidak terdaftar sebagai menteri yang sedang melakukan cuti. Begitu juga di sini, Menteri Erick Thohir tidak mundur dan juga tidak dalam konteks cuti. Dan kita lihat jelas dari backdrop acara ini, ia sedang melakukan pelaksanaan kampanye. Berikutnya, barangkali di sini Yasona Laoly dan Menteri Tri Risma hari ini sedang diajak menjadi peserta yang boleh saja menurut konteks Undang-Undang Pemilu kita, tapi persoalannya apakah mereka sedang cuti atau tidak? Tidak pernah ada informasi yang cukup. Satu lagi kita bisa lihat juga sebuah dukungan terbuka, kita bisa lihat lagi dari backdropnya dari salah seorang menteri. Dan pertanyaannya sama, apakah ia sedang melaksanakan kampanye yang nampak seperti itu? Kalaupun ia ikut serta, apakah dia cuti atau tidak? Tidak ada informasi. Dan lagi-lagi kalau kita lihat daftarnya, ia tidak terdaftar dalam tim kampanye paslon yang didukung. Parah guys. Ini parah nih. Jadi ini dari saya sampaikan. Jadi saya sampaikan simpulan saya, saudara-saudara sekalian sebangsa tanah air. Kenal banget kita guys. Pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 yang tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa kemajuan ke Indonesia dan membawa keberlanjutan Indonesia. Dan terakhir, setelah tanggal 14 kita sudah coblos, kita damai lagi, guyup lagi. Jangan lagi datang dengan kata-kata yang tidak bagus. Kita harus berdamai. Karena nanti 5 tahun lagi ada pesta demokrasi. Mari kita berpesta demokrasi dengan baik, dengan santun, supaya Indonesia ini menjadi bagus. Tidak ada yang begitu terangnya dukungan ini diberikan, sehingga kita bisa menduga ada kampanye terselubung yang tengah terjadi. Tapi bagaimana mereka bisa begitu berani melakukan kampanye itu? Bisa jadi karena presiden juga sebenarnya tidak netral. Pertanyaannya kan apakah presiden harus netral? Ya tentu harus. Dia harus netral dalam perilakunya. Dia boleh mendukung sebagai makhluk politik, tentu saja presiden makhluk politik. Dia pasti punya keberpihakan. Tapi silakan simpan saja keberpihakan itu di kepalanya sampai nanti dia mencoblos di TPS. Tapi berkampanye beda dengan netral. Kalau pertanyaannya kemudian apakah presiden boleh berkampanye? Kita tentu saja harus berpegang pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017.
Dikatakan di situ memang presiden boleh berkampanye, tapi kita harus membaca undang-undang secara utuh dan lengkap. Tidak bisa hanya melihat satu ayat saja dan satu pasal yang menyatakan kebolehan ini. Kita harus lihat lengkap bahwa ternyata kebolehan berkampanye ini sepanjang sang presiden diikutsertakan dalam kampanye. Seperti yang tertera di pasal 281. Jadi dia tidak boleh menjadi pelaksana kampanye itu sendiri kecuali jika dia adalah petahana yang mencalonkan lagi. Ini jelas ada di pasal 299 ayat 1. Dan ini juga dimungkinkan karena konstitusi kita mengatur presiden memang boleh 2 kali untuk menjalani masa kepresidenannya. Dan ia bisa saja melaksanakan kampanye bila ia terdaftar sebagai tim kampanye. Ini ada di ayat 3 dari pasal 299 itu. Tapi lagi-lagi syaratnya juga ketat. Tidak hanya kebolehan-kebolehan belaka. Syaratnya adalah dia harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Dia juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Dan dia juga harus tetap memperhatikan tugas negara dan pemerintahan. Tapi yang paling penting, semuanya pejabat negara, menteri, apalagi presiden sebenarnya dilarang melakukan tindakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon. Jadi syaratnya begitu ketat sehingga tidak bisa sembarangan dilakukan. Sekarang mari kita lihat prakteknya. Di sini misalnya kita lihat jelas foto wajah presiden yang menjadi latar belakang sebuah poster kampanye. Kita juga bisa melihat yang berikutnya, lagi-lagi foto presiden ada untuk meminta orang-orang berkumpul dan melakukan konsolidasi akbar untuk sebuah partai. Yang berikutnya kita juga bisa lihat berbagai acara di mana presiden secara aktif dan juga dalam posisinya yang tidak cuti melakukan pertemuan-pertemuan dengan menteri-menteri yang duduk dalam koalisi paslon tertentu. Perbandingannya adalah mengapa menteri-menteri lainnya yang tidak tergabung dalam paslon tertentu itu tidak mendapat perlakuan yang sama. Apalagi kita juga punya satu foto yang begitu menghebohkan waktu itu, di mana presiden berdiri di samping menterinya yang menjadi calon presiden dan berada di fasilitas negara, yaitu lapangan udara Angkatan Udara di depan alutsista juga. Ia menyatakan dengan tegas bahwa presiden boleh berkampanye. Masih bicara fasilitas negara, kita juga bisa melihat mobil kepresidenan digunakan untuk mengkancungkan tanda dukungan. Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini, siapa yang sebenarnya bisa menindak? Kita punya Bawaslu. Ngeri banget guys. Saya ingin Sengit, bercerita permasalahan tadi dengan menuturkan soal Bawaslu. Tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh Bawaslu dan ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi faktanya Bawaslu inkompeten. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu? Kita bisa melihat video ini. Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu, mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak
misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata-nyata harusnya terdapat sanksi yang menjerahkan agar peristiwa tidak berulang. Saya ingin juga memperlihatkan sebuah video yang menarik soal ketidakberanian itu. Berikut videonya. Bagi susu guys, ada jedak duduk. Mezo. Kasus ini menarik karena Bawaslu RI tidak berani menanganinya, menyerahkan penanganan dan prosesnya di Bawaslu DKI Jakarta. Tetapi temuan Bawaslu DKI Jakarta adalah ini merupakan pelanggaran perda. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah atau perda, maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintahan daerah, dalam hal ini PJ Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi ada kasus yang menarik soal tidak inkompeten atau inkompetennya Bawaslu dalam kasus akun X Kementerian Pertahanan. Di akun ini terlihat bahwa jelas-jelas ada upaya kampanye terang-terangan di akun resmi tanda contreng, tetapi kemudian kita bisa ketahui bahwa kasus ini tidak berlanjut karena menurut Bawaslu kurang materi. Padahal materinya sudah jelas ini pemanfaatan ruang atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Integritas Bawaslu yang dipertanyakan itu tentu berkaitan dengan bagaimana mereka diseleksi dan siapa yang kemudian menyeleksi mereka. Salah satu yang menjadi figur sentral adalah Ketua Pansel Dr. Juri Ardiantoro. Beliau adalah Pansel Bawaslu yang kemudian kita ketahui merupakan tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Dan bahkan kita juga mengetahui juri adalah saat ini menjadi anggota TKN 2024 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita simak lebih jauh, bahkan Juri Ardiantoro pernah menjadi anggota Kepala Staf Presiden, KSP. Dan kita mengetahui relasi ini mempertegas hubungan Juri dan Jokowi. Kita bisa lihat Juri merupakan komisioner KPU 2012-2017 di mana Presiden Jokowi terpilih dalam pemilu Presiden 2014. Dan di tengah waktu dia kemudian ditunjuk menjadi Ketua KPU 2016-2017. Saya punya pengalaman menarik soal proses seleksi itu. Sebagai salah satu anggota di sebuah WhatsApp group teman-teman kepemiluan, beredar screenshot dan berbagai foto-foto yang kemudian membangun kecurigaan bahwa proses seleksi Bawaslu sudah ditentukan jauh hari sebelum kelolosannya. Dalam grup itu beredar screenshot foto-foto yang memperlihatkan nama-nama anggota Bawaslu yang lolos. Nama-nama itu disandingkan dengan nama-nama partai dan kita lihat bahwa nama-nama yang sama kemudian terpilih menjadi anggota Bawaslu di
4 hari kemudian. Apakah ini sebuah ketidaksengajaan? Memang perlu penelusuran lebih jauh. Tetapi ini menarik memperlihatkan bagaimana proses pemilihan mereka ternyata ada keraguan di mata publik. Mereka diragukan integritasnya, padahal semestinya sebagai penyelenggara pemilu mereka non-partisan. Disebut di dalam Undang-Undang Dasar mereka harus mandiri. Masalah yang terjadi di Bawaslu tidak sendirian. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga memiliki masalah yang sama. Soal KPU saya ingin seseorang menjelaskan lebih jernih. Mungkin Dr. Uceng yang punya pengalaman soal ini bisa menuturkan. Dr. Uceng. Sekarang kita bicara soal Komisi Pemilihan Umum. Secara Banget konstitusional, Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi yang sangat luar biasa, khususnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Republik ini. Dari sekian banyak fungsi KPU atau wewenang yang dimiliki oleh KPU, salah satu yang paling utama dalam kaitan dengan pemilu adalah menentukan siapa yang ikut pemilu. Dan itu dikenal dengan konsep khususnya untuk partai politik adalah tahapan verifikasi yang bersifat administratif maupun faktual. Syarat parpol untuk lolos verifikasi pada dasarnya sebenarnya itu ada beberapa